Halo anak-anak, kita berjumpa lagi untuk hari Senin ya. Tiap hari Senin kita akan mendengarkan renungan pagi untuk mengawali kegiatan kita dalam satu minggu ya. Anak-anak masih semangat kan? Ya, untuk mendengarkan, untuk memuji nama Tuhan. Nah, hari ini Bulis akan membacakan firman Tuhan dulu ya. Sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Tangan dilipat, tunduk kepala. Tuhan yang di surga, puji syukur karena pada saat ini kami masih bisa berjumpa dengan anak-anak walaupun melalui online. Tuhan, biar Engkau memberikan semangat kepada anak-anak walaupun harus di rumah saja. Mereka masih bisa untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan Tuhan, pimpinlah kami untuk boleh menyampaikan cerita untuk kebaikan, untuk pertolongan, untuk uluran tangan Tuhan kepada kami semua. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan renungan pagi ini kepada Engkau. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya anak-anak, anak-anak pernah enggak ya melihat banjir? Ya. Nah, banjir atau bencana alam yang lain pasti menakutkan. Nah, kalau saat-saat ini anak-anak di televisi itu ada yang tanah longsor, ya. Mereka sampai kehilangan rumahnya, roboh, ya. Nah, ternyata anak-anak, bencana itu menakutkan sekali. Nah, saat ini Bulis juga akan bercerita mengenai bencana tsunami. Ini ceritanya seseorang yang kena tsunami ya. Untuk mendasarinya yaitu firman Tuhan terambil dari Mazmur 61 ayat 4a ya. Anak-anak dengarkan, nanti boleh ditirukan. Mazmur 61 ayat 4a. Sungguh Engkau telah menjadi tempat perlindunganku. Engkau adalah Tuhan. Tuhan menjadi perlindungan kita. Seperti pada saat ini yang akan Guru ceritakan kepada anak-anak. Nah, pada saat itu ada seorang bapak yang namanya itu Hiroshi. Hiroshi ini ternyata pada saat malam hari mendengarkan suatu gemuruh. Ternyata itu adalah suara air. Dan suara air itu sangat banyak sekali. Nah, ternyata masih jauh. Dia melihat, membuka pintu, ternyata masih jauh. Dia lari ya dari rumahnya. Takut nanti kalau cerobohan dari air tersebut. Ternyata setelah dia lari ke jalan, ternyata airnya sudah dekat. Lalu dia kembali lagi ke dalam rumah. Nah, setelah kembali ke dalam rumah, ternyata apa anak-anak? Rumahnya ikut aliran air tsunami. Wah, Pak Hiroshi ternyata cekatan anak-anak. Pak Hiroshi melihat ada sebuah papan. Dia ambil sebuah papan, lalu dia duduk di situ. Dia bersila duduk di situ. Dia pegangan, dia ikut airnya kemana-mana. Dia terus terbang ikut, dia pegangan terus sampai kemana-mana. Dan sampai akhirnya pada waktu sudah mulai terang, ternyata dia ada sebuah tempat yang sangat sepi dan ternyata cuma ada air. Dia duduk di situ, dia pegangan terus sampai akhirnya, hai, itu ada orang. Dia melihat dari jauh, ada sebuah kapal bot, ya perahu bot yang di situ ada orang-orangnya. Ternyata adalah tim penolong. Ya, tim penolong. Nah, dari situ lalu Pak Hiroshi ternyata selamat. Ya, dia tidak sendirian. Dia pegangan papan ini. Dengan yakin dia berdoa kepada Tuhan, pasti ada yang menolong. Tuhan akan mengirimkan penolong. Ternyata betul. Seorang tim yang menolong datang, ya. Nah, ternyata kita juga mungkin pernah dilanda suatu ketakutan yang luar biasa. Kalau pada saat ini anak-anak ketakutan untuk keluar rumah kan? Nah itu ya, kita mau keluar rumah harus pakai masker. Kita mau melakukan kegiatan harus cuci tangan. Kita mau ke tempat saudara saja tidak boleh berpelukan. Kalau sudah ketemu cuman salamnya salam jauh. Ya, salam jauh, tidak boleh berpelukan seperti biasanya. Wah, tidak enak rasanya. Tetapi memang itu yang harus dilakukan. Kekhawatiran kepada pandemi
itu memang penting, karena anak-anak dari situ anak-anak akan menjadi disiplin, tidak akan menjadi sembarangan. Nah, dan kita punya Tuhan, sungguh Engkau telah menjadi perlindunganku. Nah, Tuhan ternyata melindungi kita semua. Mama yang bekerja, papa yang bekerja juga dilindungi. Ya, kita berdoa, Tuhan berilah kesehatan, berilah keselamatan kepada mama papa kami. Jawab oleh Tuhan. Doa anak-anak dijawab oleh Tuhan. Mama papa sehat, hati-hati. Kita juga saling mengingatkan. Untuk apa? Selalu khawatir, tetapi tetap dengan sungguh-sungguh. Boleh khawatir, boleh takut, tapi Tuhan selalu melindungi kita. Ya, dihafalkan ya. Mazmur 60 ayat 4a. Sungguh Engkau telah menjadi perlindunganku. Ya, dia anak-anak harus minta tolong kepada Tuhan supaya anak-anak tidak khawatir. Boleh khawatir, guru bilang, tetapi tetap melakukan kegiatan dengan sungguh-sungguh. Tidak cuma diam saja di rumah, disuruh mamahnya mengerjakan untuk kegiatan. Bosan mah, bosan. Aduh, jangan bosan, ya. Nah, kalau kita bosan, kita tidak akan jadi lebih pandai, tidak akan jadi lebih pintar. Aku takut, aku tidak mau pegang apa-apa. Aku tidak mau pegang ini, tidak mau pegang itu, takut ada coronanya. Tidak, cuci tangan, jangan lupa. Ya, itu pakai masker, jangan lupa. Oke anak-anak, Tuhan pasti melindungi kita. Seperti Hiroshi yang dengan sungguh-sungguh membawa papannya dan berdoa. Dan ternyata Tuhan mengirimkan penopang. Nah, kita juga berdoa dan selalu disiplin untuk melakukan memakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, dan menurut kepada orang tua. Terlebih kita harus selalu berdoa kepada Tuhan. Oke anak-anak, selamat bekerja untuk minggu ini. Tuhan selalu memberkati. Oke.